Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Minggu Septuagesima tanggal 31 Januari 2021 dengan mengambil perikop khotbah dari Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Demikianlah konteks daripada firman Tuhan yang hendak kita baca. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudara-saudara, dalam Minggu Septuagesima tanggal 31 Januari 2021 ini, dengan mengambil tema perkataan Yesus yang penuh kuasa, saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada banyak hal yang perlu kita kaji, kita selami daripada kebenaran firman ini, terkhusus menghadapi tahun 2021 ini, mengenai bagaimana ada pertandingan antara pekerjaan-pekerjaan Allah dan pekerjaan-pekerjaan setan. Bagaimana Allah mempertontonkan kebenaran segala nubuatannya, dan iblis ingin melakukan tandingan untuk mengalihkan pikiran kita dari segala pekerjaan Allah. Saudara-saudara, lokasi peristiwa ini terjadi di Kapernaum, Galilea, tepatnya pada hari Sabat di rumah ibadat atau di sinagog. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus pahami bahwa iblis ingin selalu menandingi pekerjaan-pekerjaan Allah. Diceritakan dalam perikop ini, ketika kuasa Allah nyata melalui khotbah Yesus yang berwibawa dan berkuasa, dalam konteks itu pula iblis merasuki seseorang di dalam rumah ibadat itu, dan terjadilah keserupan ketika Yesus berkhotbah. Nah, kita harus tahu dan kita harus memahami dan kita harus waspada bahwa setiap hari, setiap detik di sekitarmu, ketika engkau sedang menikmati firman Allah, ketika engkau sedang ingin sungguh-sungguh mengenal Allah, ingin sungguh-sungguh berjalan dengan Allah, pada saat itu iblis akan menciptakan satu pekerjaan lagi agar mengalihkan pikiranmu, agar engkau kehilangan daya dan semangat untuk melakukan keinginanmu yang benar itu, yaitu untuk sungguh-sungguh hidup bersama Allah. Itu yang dilakukan iblis sejak zaman dahulu kala sampai pada zaman Yesus. Ketika Allah mempertontonkan kuasanya, wibawanya melalui khotbah yang disampaikan Yesus, dalam saat yang sama pula iblis mengalihkan perhatiannya, sehingga terjadi pengalihan dari orang yang fokus kepada khotbah Yesus yang berkuasa itu menjadi teralihkan kepada yang keserupan-keserupan itu. Sering sekali dalam hidup ini kita seperti itu. Kita sampai pada titik kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kita sampai pada titik kita mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar penolong hidup kita. Tapi oleh sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini, jadi pikiran yang benar itu teralihkan kepada yang itu. Mungkin karena famili datang, mungkin karena pesta, mungkin karena masalah ternak, mungkin karena yang lain. Sering sekali hal-hal yang rohani, hal-hal yang abadi menjadi teralihkan pikiran kita dari hal-hal yang rohani hanya karena persoalan hal-hal yang material. Itulah pekerjaan-pekerjaan iblis. Artinya kita belajar dari teks ini, saudara harus tahu bahwa ketika keinginanmu yang benar, tiba-tiba engkau tidak punya semangat dan daya lagi untuk melakukannya, saudara, iblis sedang melakukan sesuatu dan dia sedang merancang sesuatu kepadamu. Jadi semakin engkau sungguh-sungguh ingin dekat kepada Tuhan, ya iblis akan semakin sungguh-sungguh untuk mengalihkan pikiran. Itulah kenapa ada satu cerita
Ada seorang pria sedang bermimpi. Dalam mimpinya itu pertama dia melihat satu gereja. Lalu dia lihat gereja ini, jemaatnya, pelayannya semua tidur kantuk. Lalu ketika dia keluar, dia melihat sekeliling gereja itu ada banyak iblis, tapi iblisnya yang kecil-kecil. Dan iblisnya pun hanya malas bersandar di samping dinding gereja itu. Lalu ketika dia berpindah ke tempat yang lain, dia melihat satu gereja. Lalu dia lihat gereja itu gereja yang berdoa, gereja yang memuji Tuhan dan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Lalu ketika dia keluar, dia lihat di sekeliling gereja itu ada iblis yang besar-besar, yang pangkatnya tinggi-tinggi. Lalu dia bingung dengan apa yang dia lihat itu. Lalu ketika dia berjalan sampai di simpang, dia melihat situ ada satu sosok malaikat. Dia bertanya kepada malaikat itu, apa arti yang saya lihat itu? Apa arti gereja yang warganya tidur dan pelayannya tidur, tapi iblisnya situ yang kecil-kecil dan malas-malasan? Dan apa artinya gereja yang ramai itu, yang berdoa dan yang beribadah itu, tapi iblisnya situ besar-besar dan kuat-kuat? Malaikat itu berkata begini, gereja yang kau lihat warga dan pelayannya itu tidur adalah gereja yang tidak berbuah, gereja yang tidak melayani Tuhan. Karena itu setan yang ditaruh mencoba situ setan yang kecil-kecil, yang malas-malas. Tapi gereja yang sungguh-sungguh berdoa, gereja yang sungguh-sungguh melayani, maka iblis itu akan mengutus setan yang kuat-kuat. Jadi ketahuilah, harga mati untuk mengikuti Tuhan adalah engkau akan menghadapi badai kehidupan yang sangat luar biasa. Karena itu mengikut Tuhan tidak mudah. Itu kenapa Yesus bilang, sebenarnya yang terpanggil banyak, tapi yang terpilih sedikit. Kenapa? Karena tidak tahan terhadap badai ini. How about you? How about us? Karena itu juga hati-hati. Jangan saudara heran, loh kok di gereja ada kesurupan ya? Karena yang kudus itu bukan bangunan gereja itu, bukan kayu, batu. Gereja itu yang kudus bukan. Yang kudus itu adalah dirimu sendiri. Itulah kenapa para pekotbah selalu berkata, ketika kau mau masuk ke gereja, ke sinagoga, ke rumah ibadah, duduk, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu dan berdoa dulu. Kuduskan dulu tempat itu, kuduskan dirimu, agar ketika engkau memulai nanti ibadah, iblis tidak bisa lagi merasukimu. Karena iblis itu akan selalu berbuat banyak cara. Bagian yang keempat saya mau katakan kepada saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya baca perikop ini, suatu suara berbicara dalam pikiran saya seolah-olah mengatakan begini, bahwa dalam satu titik atau dalam satu konteks ternyata kita manusia terkadang lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Begini saudara-saudara, Alkitab jelas menerangkan begini. Ternyata iblis yang merasuki orang itu, atau roh jahat yang merasuki orang itu, dia mengaku dan percaya bahwa Yesus Tuhan. Karena itu dia katakan, aku kenal siapa engkau, engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau dikatakan yang kudus dari Allah, hanya Allah saja yang kudus. Sekalipun iblis mengaku dan percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi iblis tidak mau taat kepada Tuhan. Persoalannya, bagaimana dengan kita manusia? Terkadang kita manusia lebih iblis dari iblis. Kenapa? Coba perhatikan apa yang terjadi dalam media sosial. Perhatikan apa yang terjadi dalam manusia dunia zaman global dan kontemporer yang semakin brengsek ini. Ada banyak mulut dan lidah manusia yang menolak, mengaku dan percaya bahwa Yesus Tuhan, dan sekaligus tidak mau taat kepada Yesus. Dan sekaligus saya katakan kepada saudara, kalau ada kita warga gereja, orang Kristen, yang level kita hanya percaya bahwa Yesus Tuhan tapi tidak mau taat kepada Yesus, berarti iman kita hanya sama dengan kayak setan, iblis juga seperti itu. Jadi jangan bangga kalau hanya percaya bahwa Yesus Tuhan tapi gak mau taat kepada Yesus. Kau sama saja seperti setan, iblis itu. Tapi kalau kau udah gak percaya sama Yesus, kau gak mau taat sama Yesus, wah kau lebih setan daripada yang setan. Kau punya setan kuasa. Tapi yang benar adalah, yang membedakan kita dengan dunia ini, yang membedakan kita dengan alam semesta ini, yang membedakan kita dengan segala bangsa-bangsa dan suku bangsa yang lain adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita lihat juga bagaimana tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan setan,
ketika dia bertemu dengan kesurupan atau ketika dia bertemu dengan dosa. Nah, dikatakan dalam teks ini, perikop ini, Yesus tidak kompromi dengan setan. Yesus tidak mengajak dialog orang yang kesurupan itu. Akhirnya setan itu pergi, taat dan tunduk kepada Yesus ketika Yesus berkata, "Diam, pergi, keluar." Sama seperti ini saudara-saudara, kalau kita jumpa dengan orang yang gak kita sukai misalnya, kita diamkan saja dia, lama-lama dia itu akan gak bisa masuk uluknya, nanti dia pergi aja. Tapi kalau misalnya kita jumpai orang atau kita berjumpa dengan orang yang kita sukai, tapi atau kita ajak ngomong-ngomong akhirnya bisa masuk uluknya, bagi panjang cerita uluknya bisa kita di kadal-kadali. Nah, sikap Yesus adalah dia tidak kompromi dengan dosa, dia tidak kompromi dengan iblis, dan dia tidak berdialog dengan setan. How about you? How about us? Bagaimana dengan kita? Kalau kamu bertemu dengan orang kesurupan, apa kamu melakukan seperti yang dilakukan Yesus? Jangan-jangan kau ajak-ajak ngomong itu orang yang kesurupan itu. Siapa namamu? Apa yang kau mau? Dari mana kau? Kenapa kau begini? Sesat, hancur. Nah, terkadang yang membuat hidup kita hancur adalah kita tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus ini. Saya pikir saya tidak berlebihan ketika berkata bahwa manusia kontemporer sekarang, termasuk orang-orang Kristen yang mengaku dirinya percaya pada Yesus, adalah manusia yang tidak mengikuti Yesus dalam persoalan setan ini. Bagaimana sikap Yesus menghadapi setan ini? Karena saya sering mendengar berita dan saya sering melihat sendiri bagaimana manusia justru mencari iblis, justru bertanya kepada iblis melalui perdukunan, melalui praktek mantra jimat. Bahkan saya sendiri melihat manusia yang sebagian juga ada yang mengaku orang Kristen yang sudah dibaptis, justru dia mencari kesembuhan dari iblis, justru dia mencari rezeki dari iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika engkau mencari kesembuhan dari iblis, ketika engkau berdialog dengan iblis, ketika engkau mencari dan bertanya kepada iblis, jika engkau mencari rezeki kepada iblis, maka tentu engkau akan kehilangan kemanusiaanmu dan engkau akan mendapatkan sifat setan. Itulah kenapa pada zaman sekarang orang berkata manusia semakin jahat segala macamnya jelas. Karena kawan ngomongnya pun iblis, yang dia tanya pun iblis. Maka sifat-sifat iblis tertular kepadanya. Badannya yang manusia tapi otaknya setan. Karena siapa kamu berdialog menentukan sifat, akan terjadi transformasi sifat. Kalau kau berdialog dengan penjahat terus-terus, maka akan terjadi transformasi sifat. Sifat penjahat itu akan turun kepadamu. Jadi poinnya adalah jangan kompromi dengan dosa. Jangan ajak dialog setan melalui peristiwa kesurupan. Ketika engkau bertemu dengan dosa, apa sikapmu? Hardik, diam dan usir. Ketika engkau bertemu dengan orang yang kesurupan atau setan melalui fenomena segala macam, baik di dalam mimpi, baik dalam penglihatan di pohon, baik di dalam sekejap engkau melihat atau ditakut-takuti, sikapmu apa? Tengking, usir dan buat diam, maka dia akan taat kepadamu. Dan bagian yang terakhir dalam ayat yang terakhir dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Yesus membuat orang takjub kepada kuasa Allah melalui perjalanan hidupnya, dan bagaimana Yesus dalam perjalanan hidupnya membuat orang bercerita dan memberitakan tentang kuasa Allah sampai ke penjuru negeri. Luar biasa. Artinya kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang membuat orang banyak takjub kepada Allah. Kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang membuat orang bercerita tentang kebesaran Allah sampai ke penjuru negeri. Bagaimana dengan kemanusiaan kita? Itu yang harus kita renungkan dalam minggu Septuagesima ini, pada tanggal 31 Januari 2021 ini. Tapi saya katakan, jika engkau tidak hidup di dalam Yesus, jika engkau tidak percaya kepada Yesus dan engkau tidak taat kepada Yesus, sama seperti setan itu yang hanya percaya pada Yesus dan tidak mau taat kepada Yesus, maka engkau akan membuat dirimu merasa tampil hebat. Kalau Yesus dirinya membuat Allah yang tampak hebat. Kalau engkau
tidak percaya pada Yesus, yaitu kau yang akan membawa dirimu tampil hebat. Karena itu kau sangat perlu tinggi hati dan sombong. Karena hanya dengan cara tinggi hati dan sombong maka manusia itu cara satu-satunya agar dia tampak hebat. Persoalannya ketika dia jatuh, ya dia bukannya ditolong orang, tapi diinjak-injak karena kesombongannya itu dan karena ketinggian hatinya itu. Itulah yang dikatakan dia berharap mendapat madu, rupanya mendapat empedu. Dia berharap menaiki tangga, rupanya tangga terjatuh, ditimpa lagi. Dan jika engkau tidak hidup di dalam Yesus, maka hidupmu itu tidak akan membuat nama Allah diberitakan ke 10 penjuru negeri. Tapi jika engkau tidak hidup dalam Yesus, maka engkau akan berusaha membuat sesuatu kesalahan, karena kau akan diperbudak oleh dosa. Dan akhirnya cerita hidupmu sampai kau kembali ke tanah hanya akan diceritakan sebagai sesuatu yang jelek dan memalukan. Karena perilaku dan perbuatanmu yang kotor. Karena tanpa Yesus, engkau tidak akan memberitakan kebesaran Allah ke penjuru negeri. Di luar dari Yesus, kau akan memberitakan tentang perilakumu yang kotor dan jahat sampai ke penjuru negeri. Bahkan ketika engkau sudah jadi mayat pun, orang akan membuat tuduh-tuduh tentang kau. Jangan seperti si Adonam yang beristri 4. Jangan seperti si Adonam si pelakor. Jangan seperti si Adonam si pencuri sawit. Jangan seperti si Adonam si parhutang busuk. Jangan seperti si Adonam si parhata gagap. Kita butuh Yesus agar hidup kita ini membuat Allah diberitakan ke segala penjuru negeri. Kiranya firman Allah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.